Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. PT LIB lakukan sosialisasi VAR untuk Champions Series pada para klub yang akan lolos ke Champions Series. Dan klub pertama yang dikunjungi adalah Persib Bandung. Lah, kenapa Persib duluan? Kan Borneo FC duluan yang lolos Champions Series. Nggak adil nih LIB, masa Persib duluan sih? Wah, bener-bener nih LIB nih nggak nganggap sama Borneo FC nih. Padahal udah jelas loh Borneo itu posisi puncak. Jangan gitulah LIB, masa lebih condong ke Persib sih? Nggak gitu juga kali. Alasan LIB memilih Persib sebagai tim pertama yang disosialisasikan VAR itu, selain Persib tim yang udah lolos ke Champions Series, Persib juga salah satu tim yang punya markas sendiri. Borneo emang lebih duluan nih lolos ke Champions Series, tapi kan Borneo nggak punya markas. Markasnya itu kan di Batakkan, sementara Batakkan dipakai sama 3 klub Liga 1, yakni PSM dan Barito juga. Jadi itu alasan LIB kenapa menunjuk Persib duluan yang disosialisasikan. Nah, soal VAR ini akan dipasang di stadion mana, apakah GBLA atau SJH, PT LIB belum memutuskan. Tapi kalau menurut pandangan kami tetap di stadion SJH, sebab ya GBLA kan masih belum rampung renovasinya. Oh, jadi gitu ya, kirain LIB ini lebih condong ke Persib. Hah? LIB condong ke Persib? Hujan badai kayaknya kalau itu kejadian. LIB akan condong ke Persib itu nanti nih, kalau Mak Lampir udah tobat ya, baru bisa kejadian. Nah, kabarnya sih VAR ini udah siap nih dipakai di Champions Series. Wasit dan asisten wasitnya kabarnya udah siap juga nih. Udah dapat lisensi juga katanya. Totalnya ada 37. Masa sih? Ya udahlah, terserah kalian, atur aja tuh Champions Series. Kami udah nggak antusias lagi sama yang namanya Champions Series. Kenapa demikian ya? Champions Series itu apa sih? Cuma ajang uji tanding, ajang uji coba doang, nggak ada hasilnya apa-apa. Juaranya udah diambil, ngapain lagi coba? Champions Series itu ibaratnya apa ya? Cuma uji coba VAR aja, biar nanti kalau ada keputusan wasit yang keliru kan nggak malu-maluin amat. Kan jadi ada alasan nih, ini kan bukan kompetisi tapi uji coba, kan gitu. Udah ketebak. Dulu aja teriak-teriak nih, VAR, 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 kita butuh VAR. Giliran dibeliin sama Erick Thohir, malah dijadiin bisnis, dipakai mainan. Alasannya wasitnya nggak siap lah, stadionnya nggak siap lah, inilah itulah. Padahal ya kita juga udah tahu semua dong alasan sebenarnya. Biar settingan di kompetisi itu nggak keganggu kan. Karena kalau VAR dipasang di regular series, berantakan tuh rencana busuk para mafia bola, iya kan? Udah nggak aneh di Liga Indonesia mah. Di Indonesia mah yang bagus itu bukan jadi pilihan utama, tapi yang jadi pilihan utama itu yang nurut dan juga terjangkau. Wong beli barang aja yang ori sama yang KW, malah lakuan yang KW, bener dong? Ya sama kayak sepak bola Indonesia, wasit KW lebih kaya daripada wasit asli, ya kan? Nah inilah mirisnya sepak bola Nusantara. Dari Timnas Indonesia, banyak pihak belakangan ini mengkritik kinerja Rafael Struijk. Sebab pemain berusia 20 tahun ini dianggapnya bapuk karena nggak cetak-cetak gol nih, baik Timnas Senior maupun Timnas 23. Skill pun nggak bagus-bagus amat katanya, bagusan si Anu lah, si Anu. Ya begitulah, banyak yang bilang kayak gitu. Itu pendapat orang awam ya. Tapi kalau kami sebagai pengamat bola justru melihatnya lain loh dari Struijk. Tahukah kalian kalau Struijk ini tuh nggak pernah loh diminta cetak gol sama Sintayong. Bahkan di penalti pun Struijk ini dilarang ambil loh. Bukan Sintayong nggak percaya kemampuan Struijk, tapi Sintayong itu ngasih tugas lain buat Struijk. Dengan kemampuan utama Struijk sebagai pemain yang bisa memegang bola lama dan juga postur tubuh yang cukup tinggi, tugas utama Struijk itu adalah sebagai pemecah.
pengalih perhatian lawan. Lawan pasti melihat Struijk ini adalah striker asing. Jadi otomatis penjagaan pun pasti ketat sama Struijk. Di saat itulah pemain timnas lain bisa masuk untuk menciptakan peluang. Itu tugas utama dari Struijk. Jadi kalau kalian menghujat ataupun mengkritik para pemain yang ada di timnas saat ini, ya itu salah. Intinya nggak ada satupun pemain di timnas saat ini yang nggak berperan penting loh ya. Semua udah disetting sama Sintayong, termasuk Ridho yang tiba-tiba bisa ngasih umpan ke Witan, itu pun sudah disetting sama Sintayong. Paham ya? Jadi jangan ada lagi tuh yang hujat-hujat pemain timnas. Kami pun dulu sempat salah nih mengkritik Witan Sulaiman. Kenapa Witan ini sering dipasang? Tapi kami baru tahu loh alasan Sintayong ini kenapa memasang Witan terus. Ternyata menurut Sintayong, Witan itu selain berpengalaman, dia juga sebagai pemain pemancing yang memancing emosi lawan dan juga memancing back-back lawan. Makanya kalau kalian menghujat Struijk karena nggak cetak-cetak gol juga salah. Sebab Struijk ini sebenarnya bukan diplot sebagai ujung tombak utama timnas U23. Ujung tombak timnas U23 yang utama itu bukan Struijk, tapi Marcelino Ferdinand yang ditugaskan sebagai pencetak gol utama. Makanya Marcelino ini ditempatkan free roll. Tugasnya apa? Karena Marcelino ini licin dan juga nggak terdeteksi. Dan ini terbukti Struijk yang melebar ke kanan dan tiba-tiba Marcelino yang masuk. Itulah strategi unik dari Sintayong yang nggak ketahuan sama pihak lawan. Paham ya? Nah, bicara soal Sintayong, timnas U23 kan akan jumpa Korsel nih di 8 besar. Tapi tahukah kalian, Sintayong tuh pernah loh bawa timnas U23 Korsel melawan Indonesia. Itu terjadi di tahun 2015 saat kualifikasi Piala Asia U23. Waktu itu Sintayong dan pasukannya membantai timnas Indonesia asuhan Aji Santoso. Sekarang Sintayong justru membuat timnas U23 Indonesia menghadapi timnas U23 Korea Selatan. Nah, apakah ini akan back to back Sintayong kalahkan tim yang dilawan atau kembali timnas U23 belum mampu mengalahkan Korea Selatan? Ya, kita lihat nanti di Kamis mendatang. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai lagi dari Persebaya. Setelah Paul Munster mengucapkan kata-kata sakti, yakni saya akan bekerja langsung saat perekrutan, tak akan ada lagi tim seperti ini musim depan. Tiba-tiba para pemain Persebaya ini mengunggah Instastory yang membuat bingung, seolah para pemain ini tuh akan pergi dari Persebaya. Mereka adalah Andre Octaviansyah, Yan Victor, dan Reva Adi. Nah, sekarang kita akan cek nih penyebabnya dan kemungkinannya. Yang pertama, Andre Octaviansyah. Penyebabnya di laga lawan Persib kemarin dapat kartu merah dan Paul Munster itu marah besar. Sebab menurut Munster, bukan seperti itu main bola. Menempel pergerakan lawan itu nggak harus lakukan pelanggaran. Yang kedua, Yan Victor. 3 gol yang bersarang ke gawang Persebaya secara tidak langsung adalah ada andil kesalahan dari Yan Victor. Yan Victor dianggap lengah mengawal pergerakan David da Silva. Dusan Stefanovic yang ditugaskan mengawal Ciro Alves itu kan berhasil nih, apalagi gol ketiga kita lihat ya, Dusan Stefanovic ini mengawal ketat Ciro Alves. Tapi Yan Victor justru melepaskan DDS yang akhirnya bisa memporak-porandakan gawang Persebaya. Nah, inilah yang dibilang Paul Munster ini agak kecewa dengan back-back Persebaya saat laga lawan Persib kemarin. Nah, ini pernyataan dari Paul Munster ya. Yang ketiga adalah Reva Adi Utama. Sebagai kapten, Paul Munster merasa Reva nggak bisa memompa semangat rekan-rekannya, tapi malah dia yang emosian. Terbukti diprovokasi sama Beckham aja, Reva Adi ini sudah terpancing. Inilah yang kami dapatkan infonya dari sumber kami di Persebaya usai Persebaya ini ditekuk oleh Persib di pekan ke-32 lalu. Selain permasalahan tadi, 3 pemain tersebut pun kabarnya sih santer nih, udah diisukan akan pindah ke klub lain musim depan. Andre Octaviansyah dikait-kaitkan dengan sejumlah klub Liga 1, salah satunya adalah dengan Persib Bandung. Sementara Reva Adi kabarnya sih setuju nih ditukar dengan Rizky Ridho untuk ke Persija Jakarta.
Lalu Yan Victor tiba-tiba belum mau memperpanjang kontrak di Persebaya dan lebih tertarik main di Bali United. Lalu apakah ini semua benar? Kami pun gak jamin ya, sebab ini hanyalah berita yang kami dapat dari sumber kami di Surabaya. Soal benar atau tidaknya cuma mereka yang tahu. Dari Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC kabarnya jadi tim terdepan yang resmi ajukan tawaran pada bomber semen Padang asal Nigeria, Kenneth Nwoke. Bahkan kabarnya proses negosiasinya sudah mencapai 60% saat ini. Nwoke kabarnya diproyeksikan untuk menggantikan posisi Evando Brando yang kemungkinan akan dicoret oleh Rans. Sementara itu, Rans pun dipastikan kehilangan Anthony Putro Nugroho yang ditarik ke Bayangkara FC melalui surat tugas. Begitu juga dengan Rabani Tasnim yang didatangkan dari Borneo FC pun terpaksa harus dilepas ke Bayangkara FC. Selain Kenneth Nwoke, ada nama gelandang asal Argentina Gonzalo Ritaco yang juga kabarnya diincar oleh Rans. Ritaco sendiri saat ini main di Liga Utama Peru bersama klub Cienciano. Jika melihat posisi dari Ritaco, ini kemungkinan ada dua nih. Yang pertama posisi Tavinho yang terancam ya. Yang kedua adalah posisi Mitsuru Maruoka. Tapi kalau Maruoka kecil kemungkinan ya, sebab ya Maruoka adalah nyawa utama di Rans saat ini. Tapi ya kita lihat nanti aja di musim depan. Dari Persib Bandung, ini ada berita yang lagi hangat nih, yakni soal rumor gelandang asal Uruguay milik Bayangkara FC yang kabarnya tengah didekati oleh Persib Bandung. Tapi apakah itu benar? Kami pastikan nikmatin saja rumornya. Tapi ya kalau dipikir-pikir bisa juga sih si Matias Mayer ini ke Persib, sebab ya sampai saat ini Hodak belum juga mutusin nih nasib Beltrame di Persib. Sebagai catatan ya, Stefano Beltrame ini bukanlah pemain pilihan Hodak loh ya. Beltrame ini didatangkan itu murni kelantaran bisnis agar nama Persib ini bisa dikenal di Italia. Ya kalau kami pribadi ditanya berita ini benar apa enggak, ya kami jawab nikmatin aja rumornya. Sebab ya kami kan udah jelasin tadi. Yang pertama, Beltrame kan belum diperpanjang kontrak. Lalu Persib juga kabarnya sih emang mengincar pemain asing yang udah berumur ya. Kayak Matias Mayer ini kan, Matias Mayer umurnya 33 tahun. Tapi jangan lupa juga akan sangat sulit bagi Persib jika memang menginginkan Matias Mayer. Selain Bayangkara FC pun pasti nggak mau dong ngelepas Mayer. Mayer juga menjadi bidikan utama tim-tim Liga 1 lain. Sebagai catatan ya, musim ini Mayer ini tuh sedikit menurun performanya, nggak seperti musim lalu. Tapi ketika datangnya Raja Nainggolan, nah Mayer ini mulai kembali tajam. Tapi ya kan kami tetap bilang nikmatin aja rumornya. Dari Persija Jakarta, ini mungkin akan jadi penyesalan besar bagi Ferrari jika ternyata harus main di Liga 2 bersama Bayangkara FC. Sebab sebelumnya Ferrari ini ditawari oleh Ondrej Kudela buat main di Liga 2 Ceko. Kudela yang akan habis kontraknya di akhir musim ini kabarnya akan lanjutkan karir sebagai agen pemain. Nah, waktu itu ada 3 pemain Persija yang diajak Kudela buat main di Liga Ceko, yakni Firza Andika, Ferrari, dan Rizky Ridho. Tapi waktu itu para pemain ini tuh masih mikir-mikir karena masih ada kontrak dan juga mikirnya gini, cuma main di Liga 2 Ceko, bukan di liga utamanya. Ya kalau saya pribadi ya, kalau saya jadi Ferrari ya, mendingan ikut Kudela ke Ceko lah. Siapa tahu di sana justru dilirik sama tim Liga Utama Ceko kan? Ya nggak? Daripada diambil ke Bayangkara terus main di Liga 2, kan sayang banget. Untuk pemain-pemain yang akan dilepas oleh Persija, kami pribadi belum mendapatkan info yang pasti. Sebab Persija ini masih menunggu penyelesaian kasus registration ban ya. Tapi nama-nama sih udah bermunculan dan diminati oleh klub-klub lain seperti Firza Andika, ada Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Riko Simanjuntak, Hanif Syabandi, Hansa Muyama, sampai Syahrian Abimanyu. Nah, buat Syahrian sendiri kabarnya akan pulang ke Madura United. Ya, kabarnya seperti itu ya. Untuk pemain asing, kami pun belum mendapatkan info yang pasti siapa yang akan datang, siapa yang akan dibuang.
Kalau rumor sih yang paling santer saat ini adalah Gustavo Tocantin dari Barito yang akan didatangkan oleh Persija. Tapi itu pun masih sebatas rumor loh ya. Ya kita lihat nanti saja, kalau kami mendapatkan infonya kami akan informasikan. Jadi stay tune terus ya di channel ini.